Matteo Kocijan resmi berpisah dengan Persib Bandung. Dia menyusul langkah Nick Kuipers dan sejumlah pemain asing lain Persib yang memutuskan hengkang pada akhir musim ini. Ya, satu persatu para pemain asing Persib Bandung hengkang, seiring berakhirnya kompetisi. Matteo Kocijan pun sudah ucapkan pesan perpisahan. Matteo Kocijan menyampaikan perpisahan untuk tidak lagi membela Persib Bandung musim depan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Pesan menyentuh pun dituliskannya. Kocijan akui masih merasa terkesan dan menikmati setiap momen setelah Persib Bandung berhasil menjuarai Liga 1 2025. Hal itu dirasakannya, baik saat meraih trofi hingga perayaan juara. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menjadi bagian dari kisah indah ini, tulis Kocijan. Matteo Kocijan ditujukan kepada Bobotoh. Menurutnya, supporter fanatik Persib Bandung itu telah menunjukkan bahwa mereka sangat istimewa dan layak mendapat pujian. Saya mohon maaf jika ada hal-hal negatif dari sisi saya, ucap Matteo Kocijan. Terima kasih atas segalanya. Sejak hari pertama saya melangkah ke Indonesia hingga perayaan yang baru saja kami adakan, Anda, Bobotoh, membuat hidup saya lebih indah. Dan ini akan saya ingat seumur hidup, tulisnya kembali. Sementara untuk rekan-rekan penggawa Persib dan staf, ia merasa tidak perlu banyak bicara. Baginya, mereka adalah orang-orang yang istimewa dan tidak perlu dideskripsikan dengan kata-kata. Sekali lagi, Persib, Bobotoh, Bapak Umuh, dan semua yang terlibat di musim ini, terima kasih atas segalanya, tutur Matteo Kocijan. Dengan hengkangnya Matteo Kocijan, jumlah pemain asing yang sudah menyatakan pergi meninggalkan Persib Bandung makin bertambah. Kini, total sudah 4 orang. 3 pemain yang sudah lebih dulu hengkang adalah Ciro Alves, Nick Kuipers, dan Kevin Ray Mendoza. Kini, hanya tersisa Gustavo Franca, Tirone Del Pino, Gervane Castenir, dan David da Silva yang masih bertahan di Persib Bandung. Penggawa Persib Bandung, Kakang Rudianto merasa bangga bisa ikut serta dalam pertandingan ASEAN All Stars versus Manchester United. Pasalnya di laga uji coba tersebut, Kakang berkesempatan melawan para pemain bintang dari Man United, salah satunya adalah Alejandro Garnacho. Dalam laga uji coba itu, skuad ASEAN All Stars secara mengejutkan berhasil kalahkan Man United dengan skor 1-0 di Stadion Bukit Jalil, Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Satu gol yang bersarang ke gawang setan merah julukan Man United itu dicetak oleh Maung Elwin. Dalam laga tersebut, Kakang dipercaya pelatih Kim Sang-sik untuk bermain di menit ke-68 menggantikan pemain asal Singapura, Irfan Fandi. Pemain Persib Bandung itu tampil sangat baik di posisi kanan pertahanan ASEAN All Stars. Kakang tampil sangat solid dalam menjaga sisi kanan pertahanan ASEAN All Stars. Dia bahkan membuat Garnacho terkunci. Bintang asal Argentina itu benar-benar dibuat kesulitan untuk menjebol pertahanan yang dikawal Kakang. Kakang pun mengaku sangat senang bisa berduel melawan Garnacho. Pemain berusia 22 tahun ini menjadikan pengalaman tersebut sebagai motivasi agar bisa tampil lebih baik lagi ke depannya. Lebih lanjut, Kakang mengaku tidak memiliki persiapan sama sekali. Pasalnya dia mendapat panggilan dadakan untuk bergabung ke skuad ASEAN All Stars. Selain Kakang, Malik Rizaldi juga terpilih ke skuad ASEAN All Stars. Pemain Persebaya Surabaya itu turun di babak kedua dan juga tampil apik seperti Kakang. Sementara, hasil ini jelas menjadi hasil yang pahit bagi Man United. Meski hanya laga uji coba, tim arahan Ruben Amorim itu justru kalah dari para pemain terbaik Asia Tenggara. Skuad Man United sendiri tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat. Setelah keok dari ASEAN All Stars, mereka akan melanjutkan turnya dengan melawan Hong Kong di Hong Kong Stadium. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert memanggil 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Tim Garuda menjalani pemusatan latihan sebelum menjalani laga melawan China dan Jepang, Juni mendatang. Sebagian besar pemain yang mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert sudah berkumpul di Bali. Skuad Garuda memang menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center sejak Senin. Beberapa pemain menjadi kejutan dalam pemanggilan skuad Timnas Indonesia baru-baru ini. Satu nama yang paling mengejutkan adalah Stefano Lillipali. Patrick Kluivert harus melakukan sedikit perubahan pada skuadnya di tengah masa pemusatan latihan itu. Septian Bagaskara yang mengalami cedera harus keluar dari Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Patrick Kluivert memanggil penggawa Persib Bandung, Beckham Putra.
Stefano Lillipali dan Beckham Putra hadir dari era yang berbeda. Saat ini Lillipali sudah berusia 35 tahun. Sementara Beckham 12 tahun lebih muda ketimbang pemain keturunan Belanda itu. Namun, keduanya memiliki pengalaman yang cukup baik di ajang internasional. Stefano Lillipali sejauh ini telah mengumpulkan 30 caps dan 3 gol di timnas Indonesia. Sementara itu Beckham Putra masih menanti debut di timnas Indonesia. Meski demikian, pengalaman Beckham di tim Garuda kelompok umur tidak perlu diragukan lagi. Beckham Putra adalah salah satu pilar timnas Indonesia U22 yang mendapatkan medali emas di cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Stefano Lillipali dan Beckham Putra memiliki prestasi yang hebat di sepak bola nasional. Keduanya bahkan saat ini sama-sama mengoleksi 2 gelar juara Liga 1. Beckham Putra kita tahu semua baru saja membawa Persib Bandung menjuarai Liga 1 dalam 2 musim secara beruntun, yakni di musim 2023/2024 dan 2024/2025. 2 gelar juara Liga pun dikoleksi oleh Stefano Lillipali. Ex-pemain FC Utrecht itu membawa Bali United menjuarai Liga 1 edisi 2019 dan 2021/2022. Selain itu Beckham Putra dan Stefano Lillipali memiliki karakter yang mirip. Dua pemain ini memiliki kreativitas dan sangat bisa dimainkan di posisi nomor 10. Selain itu, Stefano Lillipali dan Beckham Putra juga bisa dipasang lebih melebar sebagai winger. Karakter keduanya sebagai winger pun mirip. Stefano Lillipali dan Beckham Putra sama-sama tidak terlalu memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Namun, visi dan insting mencetak gol keduanya cukup bisa diandalkan. Musim 2024/2025 menjadi musim yang manis sekaligus mahal bagi Persib Bandung. Di tengah euforia gelar juara Liga 1 yang berhasil direngkuh 2 kali berturut-turut, Persib menjadi klub yang cukup sering dijatuhkan sanksi denda oleh Komisi Disiplin Komdis PSSI. Berdasarkan catatan, total 830 juta rupiah sudah digelontorkan Persib untuk membayar denda. Jumlah itu belum termasuk denda individual pemain dan kemungkinan tambahan dari insiden penyalaan flare massal saat laga terakhir kontra Persis Solo di Stadion GBLA beberapa waktu lalu. Dengan total denda sebesar 830 juta rupiah itu, Persib seolah menjadi langganan tetap transfer dana ke PSSI gegara serangkaian pelanggaran mulai dari flare, petasan. Berikut daftar lengkap sanksi yang diterima Persib dan beberapa pemainnya. 1. 295 juta rupiah Persib versus Persija, tanggal 23 September tahun 2024. Jenis pelanggaran, terjadi penyalaan flare dalam jumlah banyak, pelemparan air mineral dalam botol dan plastik ke arah steward di pinggir lapangan, masuknya penonton ke area lapangan pertandingan yang mengakibatkan penganiayaan dan kerusuhan serta adanya korban luka-luka. 2. 50 juta Persis Solo versus Persib, tanggal 29 Desember tahun 2024. Jenis pelanggaran, 6 pemain Persib mendapat kartu kuning. 3. 75 juta rupiah Bali United versus Persib, tanggal 7 Januari tahun 2025. Jenis pelanggaran, supporter datang ke stadion dan penyalaan flare. 4. 50 juta rupiah PSBS Biak versus Persib, tanggal 11 Januari tahun 2025. Jenis pelanggaran, telat masuk lapangan yang membuat pertandingan mundur 186 detik. 5. 20 juta Persib versus Dewa United, tanggal 17 Januari tahun 2025. Jenis pelanggaran, pelemparan kemasan minuman ke pemain Dewa United. 6. 75 juta rupiah Arema FC versus Persib, tanggal 24 Januari tahun 2025. Jenis pelanggaran, supporter datang ke stadion dan penyalaan flare. 7. 70 juta rupiah Persib versus PSM Makassar, tanggal 1 Februari tahun 2025. Jenis pelanggaran, penyalaan flare dan pelemparan botol ke pemain PSM. 8. 20 juta rupiah Persib versus Barito Putra, tanggal 9 Mei tahun 2025. Jenis pelanggaran, pelemparan botol di Tribun Timur. 9. 25 juta rupiah Persita Tangerang versus Persib, tanggal 16 Mei tahun 2025. Jenis pelanggaran, kehadiran supporter saat tandang. 10. 100 juta rupiah Persita Tangerang versus Persib, tanggal 16 Mei tahun 2025. Jenis pelanggaran, supporter menyalakan flare dan petasan. Pemain. 1. Mark Klok, 10 juta rupiah Persib versus Persija,
tanggal 23 September tahun 2024. Jenis pelanggaran, kartu merah. 2. Beckham Putra, 75 juta rupiah Persija Jakarta versus Persib, tanggal 16 Februari tahun 2025. Jenis pelanggaran, selebrasi yang dianggap provokatif. 3. Ciro Alpes, 10 juta rupiah Malut United versus Persib, tanggal 2 Mei tahun 2025. Jenis pelanggaran, kartu merah.